momen Indonesia melawan timnas Australia U16 ya, 16 versus U16 Australia. Ini gol Australia ini. Wah, selebrasinya sampai salto. Ini kita lihat selebrasi dari timnas Australia ya teman-teman. Oh, dibilang kita Ya. kalah sama mereka enggak, ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, Masih jadi marah, malu. Pak. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya, kita siapin manajer, kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya, tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, ya kita fight juga, kita kasih lihat ya. Ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka, oke? Persiapan Oktober gimana, Pak? Hah? Persiapan Oktober. Masih ada 3 bulan, kita akan siapin, kita akan TC, kita akan coba bermain yang terbaik ya. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya ingat lihat junior kalian dilecehkan, nah kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar ya, jadi jangan takut. Ya, kemarin itu memang agak berlebihan ya Australia itu dalam selebrasinya itu sampai joget-joget, salto-salto. Itu netizen juga menganggap itu selebrasi yang berlebihan. Bahkan Pak Erick Thohir pun juga geram gitu ya atas selebrasi yang dilakukan oleh Australia. Mungkin Australia masih mengingat kekalahan mereka ketika melawan timnas Indonesia di Piala Asia kemarin. Ya, mungkin saja mereka masih ingat kekalahan itu, jadi masih geram, masih marah sehingga meluapkan emosi tersebut di timnas junior. Ya kita balas nanti, kita bangsa besar, nggak perlu bersedih, kita mainnya sudah bagus kok. Tegak kepala, jangan nangis. Kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini kita kalah dari mereka. Oktober kita ketemu mereka lagi. Kita Oktober lawan Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan ketemu mereka lagi, oke? Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia, oke? Hari ini udah lewat, kita tunggu mereka Oktober, oke? Sobat Garuda, timnas Australia U16 melakukan provokasi terhadap golnya, dan ini langsung direspon oleh Ketua Umum PSSI loh, dan dia berkata, ini nih, lihat ya, kita nanti di bulan September ada round 3, kita bertemu Australia, dan dia akan mengatakan kepada timnas senior, lihat anak muda kita dilecehkan, maka pasti itu akan membakar semangat, dan kita adalah bangsa yang sangat besar guys. Jadi gue yakin banget untuk timnas senior nanti di bulan September akan menghadapi Australia di Gelora Bung Tomo. Pasti itu akan partai yang sangat menarik, dan kita nggak boleh kalah, dan kita harus fight, dan kita akan menang. Jadi kalau kalian yang ingin beli jersey timnas Indonesia, silakan aja nih di keranjang gua, di keranjang kuning. Ini sering gua pakai kalau gua lagi live streaming di TikTok guys. Sampai jumpa dan tonton video gue yang lainnya ya. Main dengan 10 orang, Boleh. nggak main pakai 10 orang ya. Ini nggak ada obeng ya kemarin yang bilang kemarin lawannya cuma sekelas Singapura, sekelas Laos, sekelas Filipina. Ini dikasih lawan Australia, tapi agak suwe sih, kita harus main 10 orang ya dari menit 30-an. Tapi memang tendangannya si gol gila bener-bener. Itu tekniknya tinggi banget loh buat ukuran pemain 16 tahun. Banget itu kemarin. Ya kita tinggal tunggu di babak kedua perubahan apa yang bakal dilakuin sama Nova Arianto ya, pelatih yang bener-bener punya taktik, gak asal serantal seruntul gaming men ya. Ini yang dimaksud dengan proses, ini yang dimaksud dengan progres gitu loh, nggak main asal-asalan. Mainnya tuh ada visinya, ada tujuannya. Mohon maaf ya guys ya kalau misalnya suara gue agak aneh nih gara-gara kayak gue disumpahin ya sama pemuja-pemuja lokal pret ya supaya sakit dan gak bikin konten. Sampai ketemu di babak kedua ya guys ya. Oke, semoga Indonesia menang lawan Australia ya. Walaupun kalah dari Australia U16, gue tetap mengapresiasi bagaimana timnas U16 bermain. Timnas U16 yang ini
Ya dimana kalahnya 3-5. Tetapi ingat, dari babak pertama kita sudah bermain dengan 10 pemain. Ya itu yang menjadi kekurangan kita. Tadi si apa itu ya, backnya itu yang paling tinggi katanya mendapatkan 2 kartu kuning, which is nggak penting sama sekali, apalagi yang kedua. Tapi setelah itu bermain dengan 10 pemain pun kita tetap bisa menyerang. Ini yang gue sangat bangga. Gue sangat apresiasi bahwa kita tidak jiper. Walaupun kekurangan 1 pemain, kita nggak kerasa kekurangan 1 pemain. Ya kita tetap menekan, kita tetap bisa memberikan pressure kepada Australia itu yang sangat luar biasa, jarang sekali terjadi. Bahkan kita bisa mengimbangi Australia sampai babak kedua. Dan barulah kita di menit 65 kebobolan 78 berturut-turut karena mungkin stamina nya sudah menurun, fisiknya menurun, fokusnya sudah menurun, sehingga terjadilah celah-celah itu. Karena kita bermain terbuka, bukan karena kita main bertahan. Kalau lihat gol-gol Australia itu kita main terbuka, ya sehingga space itu banyak di belakang. Tapi menurut gue ini sebuah resiko yang diambil oleh Coach Nova. Dimana lo bisa nih, kalau lo main 10 pemain itu posisinya masih satu sama. Bisa aja main bertahan defense full, yang ngarepin misalkan perpanjangan waktu atau enggak, tapi atau apa, tapi mereka tidak lakukan itu, mereka tetap menyerang. Bertahannya Dan itu yang capek loh. sangat gue apresiasi. Ini soal mental dan mindset aja, bahwa pertama lu lawan Australia lu nggak ada takut-takutnya sama sekali. Yang kedua, lu main dengan 10 pemain, lu bisa memberikan perlawanan, dan terbukti kok Australia kesulitan bermain dengan 10 lawan kita yang bermain dengan 10 pemain. Itu kan menjadi poin plus bagi timnas U16 sekarang. Jadi gue harap pemain-pemain ini, tadi banyak pemain potensial, nomor 7, nomor Fandi Ahmad, Mirza dan sebagainya, itu bisa berkembang lagi dan karirnya bisa bagus. Kalau bisa sih pergi keluar ya, main di klub luar. Oke, tetap semangat Garuda Muda. Gue sih bangga dengan permainan kalian, definitely bangga. Segitu dulu. Bro, gimana nih? Kita gak lolos ke final. Gagal lolos ke final bukanlah akhir dari segalanya. Timnas Indonesia U16 merupakan tim yang baru dibentuk melalui seleksi ketat oleh Coach Nova Arianto dan staf kepelatihannya. Coach Nova sendiri menegaskan bahwa timnya tak menargetkan juara pada ajang Piala AFF U16 ini. Dia hanya fokus untuk melihat perkembangan pemain, bagaimana pemain dapat terus fokus di setiap pertandingan. Ya, anggapannya Coach Nova hanya mencoba pemain-pemain yang telah ia bina di turnamen kali ini. Memang sebenarnya untuk timnas di bawah umur, khususnya timnas U16, tidak perlu diberikan target yang muluk-muluk. Daripada target juara, lebih baik fokus meningkatkan teknik dasar dan kualitas permainan tim. Apa kalian ingat timnas U16 era si kembar Bagas dan Bagus? Mereka juara Piala AFF U16, tapi sekarang di mana mereka? Yang terlihat di timnas sekarang hanya penjaga gawang Hernando Ari Sutariadi. Jadi kesimpulannya, untuk pemain timnas U16, daripada menyesali kekalahan ini, lebih baik fokus untuk berbenah diri. Jadikan kekalahan ini sebagai sebuah pelajaran untuk tonggak menuju masa depan yang gemilang. Kalian adalah aset bangsa sekarang dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Like video ini jika suka, skip jika tidak suka, dan jangan lupa di follow ya, agar gak ketinggalan info timnas Indonesia selanjutnya cuy. Bermain dengan 10 pemain, timnas U16 ini layak mendapatkan respect sebesar-besarnya. Ya, walaupun kita semuanya lemes ngelihat skor akhirnya ya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, mentalitas mereka tuh sebenarnya udah bagus. Dari awal kita dapat gol cepet, cuma akhirnya Aussie bisa ngebales, dan di menit ke-27 Raihan melakukan pelanggaran. Ya, menurut gua layak dapat kartu kuning kedua dan dapat kartu merah. Tapi menurut gua ya kita nggak boleh salahin Raihan karena dia juga masih muda, masih harus belajar. It's okay buat pengalaman. Di babak kedua menurut gua kita sebenarnya udah bermain solid, cuma akhirnya ya Aussie dapat momentum dan akhirnya jebret-jebret kita ketinggalan. Tapi yang gue salut nih, sampai menit ke-90 plus kita masih bisa nambah 1 gol lagi, dan bahkan di menit akhir ya 90 plus 7 kalau lu perhatiin itu sebenarnya Indonesia bisa dapat free kick dekat kotak penalti kan. Hakim garis udah angkat bendera, cuma I don't know, si wasit malah kasih bola untuk Aussie. Yap, kecewa, wajar ya, karena di babak grup kita bermain sangat sempurna ya, tapi it's okay, buat pengalaman perjalanan mereka masih panjang, kita harus tetap support, jangan hujat karena masih ada perebutan juara ketiga yang mana kita akan berhadapan dengan Nguyen FC ya. Ya kayaknya emang takdir sih Indonesia harus nanti bertemu Vietnam Rapo ini di kan? berbagai kelompok usia ya, dari timnas senior, timnas U16. Ready lah buat ngalahin Nguyen FC ini. Oke, menurut kalian pertandingan hari ini gimana? Tulis di kolom komentar, dan apakah kita bisa mengalahkan Nguyen FC di perebutan juara ketiga? Tulis di kolom komentar.
Pertandingnya sudah kemarin teman-teman, kemarin berapa hari yang lalu kan. Ya nggak usah disesali juga, kita kecewa kalah, tetapi memang ini luar biasa loh tuh. Dari menit ke 30 sekian itu kita sudah main dengan 10 pemain melawan Australia loh. Melawan Australia kita kena kartu merah, kartu kuning kedua yaitu yang back itu. Kemudian kita main dengan 10 pemain dari menit 30 sampai dengan akhir. Ya, itu kita nggak pantang mundur, nggak kendor, kita itu nggak bertahan. Malah serangannya luar biasa, seperti nggak main dengan 10 pemain. Kita seperti main dengan 11 sama 11. Wah, terbukti bahwa lini belakang dari Australia itu nggak bagus-bagus amat, nggak bagus-bagus amat. Malah 3 gol bersarang itu. Ya, kemarin itu Timor Leste itu dibantai sama dengan Australia itu 12-0 loh. Ya, dan ini sebuah pencapaian yang bagus, progres yang bagus begitu dengan tim-tim di bawah umur ya, junior 16 tahun. Juga seperti Goli itu sudah masa depannya luar biasa bagus itu, punya visi dan juga permainan sepak bola skill yang mumpuni yang bagus di umur 16 tahun. Kalau diasah terus ke depan, dan ini persiapan untuk membentuk tim U16 ini itu hanya beberapa bulan. Hanya beberapa bulan saja kita sudah sampai semifinal. Yang jelas jangan dihujat teman-teman. Mereka masih muda, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Ya, kalian jangan hujat, ini sudah sangat luar biasa. 3 pertandingan tanpa kekalahan, kemudian kalah dengan Australia di semifinal karena kita main 10-11 orang. Ya ini sangat luar biasa. Kita nanti akan perebutan juara ketiga dengan Nguyen FC. Rabu, berarti kan malam ini ya, hari ini Rabu. Ya kita akan lihatlah kita lawan Nguyen ini, karena kita beberapa kali melawan Nguyen itu di banyak kelompok umur 16, kemudian U23 senior, kita lawan Nguyen dan hasilnya kita hasil yang positif loh. Ya baik, kita tunggu hari ini ya. Berarti hari Rabu hari ini ya, Oke, kita tonton nanti ya. Lawan Nguyen, kita amankan juara 3. Wassalamualaikum.